Pada zaman era digital saat ini, media sosial bukan hanya menjadi tempat untuk berbagi foto ataupun status, namun juga sebagai tempat beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang berbagi pikiran. Namun, informasi yang tersebar di internet juga memerlukan pencernaan ulang atau riset informasi. Berpikir kritis menjadi faktor utama yang diperlukan dalam mencerna informasi yang tersebar di internet. Lingkup di Indonesia, masih banyak masyarakat yang mudah termakan hoaks. Mengapa? Menurut CNBC Indonesia, tingkat literasi digital di Indonesia hanya sebesar 62%. Jumlah tersebut termasuk lemah jika dibanding negara ASEAN yang lainnya, yang memiliki rata-rata adalah 70%. Ini membuktikan bahwa orang Indonesia belum berpikir secara kritis dan lebih condong berpikir secara reaktif dalam mencerna informasi. Masalah utamanya bukan hanya pada informasi yang salah, tapi pada cara kita semua menanggapinya. Kita lebih cepat bereaksi daripada berpikir. Lihat postingan panas, langsung komentar. Lihat berita mengejutkan, langsung bagikan. Lihat potongan video tanpa konteks, langsung hakimi. Tanpa sadar, kita berperan dalam memperpanjang rantai masalah itu sendiri. Inilah mentalitas reaktif. Kita bereaksi sebelum proses. Kita merasa harus ikut bicara sebelum benar-benar tahu apa yang terjadi. Dan akibatnya, ruang digital kita jadi penuh. Asap kabur, panas, sulit bernapas, dan jauh dari kedamaian yang sebenarnya bisa kita wujudkan bersama. Tapi, ada kabar baik. Selalu ada jalan keluar. Dan itu dimulai dari diri kita. Dari cara kita memilih untuk berpikir kritis, bukan reaktif. Jadi, gimana sih cara kita berpikir kritis? Yang pertama, tanya dulu sebelum percaya. Yang kedua, cari tahu sebelum menyebar. Yang ketiga, pahami dulu sebelum membalas. Ini juga soal tanggung jawab. Ingat, apapun yang kita bagikan, katakan, atau komentari memiliki dampak pada orang lain dan pada diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk lebih teliti lagi. Saat ada info yang heboh, coba jeda sebentar. Jangan langsung ikuti arus tersebut. Buka dulu pikiran kita. Ini benar nggak ya? Atau apakah info-info tersebut ada buktinya? Apa akibatnya jika aku ikut sebarkan info tersebut? Nah, bayangkan jika jutaan orang Indonesia melakukan ini. Memeriksa fakta terlebih dahulu, menahan diri sebelum berkomentar, dan berdiskusi dengan kepala dingin meskipun berbeda pendapat. Media sosial akan jadi tempat yang jauh lebih sehat, tempat belajar, tempat memperkaya pikiran, bukan sumber stres dan amarah. Berpikir kritis itu gratis, tapi dampaknya luar biasa. Mari mulai dari diri sendiri, karena perubahan besar berawal dari langkah yang kecil, yang sederhana. Memilih untuk berpikir dulu, bereaksi kemudian. Ini waktunya jadi netizen yang cerdas, yang tidak hanya merespon tapi bijak dalam berpikir.